Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Untuk episode kali ini, kami akan membawakan cerita dengan judul Petaka Mahkutoromo Gunung Arjuno. Kisah ini diambil dari Twitter yang ditulis oleh Vidi Muhammad. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Nyawa nyaris melayang. Kain kuning pembawa petaka. Petaka Mahkutoromo Gunung Arjuno. Kali ini gua mau nyeritain pengalaman mistis dan horor dari pendaki Gunung Arjuno, di mana waktu itu salah satu dari mereka ini sudah membuat kesalahan fatal hingga membuatnya harus mati di gunung itu. Kisah ini gue ambil dari beberapa sudut pandang yang mengalaminya, dan udah gue ringkas jadi satu biar enak untuk mendengarkannya. Waktu itu Amir sedang pergi ke sebuah kafe yang ada di kota Malang untuk janjian bertemu dengan teman sependakiannya dan akan membahas rencana pendakian tersebut. Sebut saja temannya itu Hasan. Sebelumnya mereka sudah sepakat akan mengantarkan temannya, yaitu teman sekampusnya Hasan, untuk mendaki gunung. Di kafe itu tanpa disengaja, Amir melihat ada seseorang yang sepertinya dia kenal dengan orang itu. Perlahan dia mendekatinya, dan ternyata benar, dia adalah teman lamanya atau teman sekolahnya dulu. Sebut saja dia Roni. Dia terlihat sedang bersama pacarnya. Mungkin istrinya juga nggak apa-apa, karena gue juga nggak tahu. Karena memang itu benar-benar Roni, dia menyapa, "Bro, apa kabar? Ingat aku nggak?" Roni terlihat sedikit berpikir, karena dia lupa-lupa ingat. "Amir, teman sekolah dulu," ucap Roni. "Nah, betul itu," jawab Amir. "Apa kabar bro? Waduh, udah lama banget nih gak ketemu." "Oh iya, kenalin, ini pacarku," ucap Roni. "Alhamdulillah sehat bro. Kirain istrinya." "Haha," jawab Amir sambil basa-basi. "Masih rencana sih, doain ya," ucap Roni. Mereka membicarakan hal yang tidak penting semasa sekolah dulu. Seringkali Sari menanyakan bagaimana Roni semasa sekolah dulu. Pinter nggak? Nakal nggak? Ya, disebut seperti itulah. Sepertinya Sari ini orangnya asik juga. Kalau sama orang yang baru kenal, bisa langsung akrab gitu. Nah, ketika mereka sedang asik-asik ngobrol, tiba-tiba HP-nya Amir mendapat pesan dari Hasan yang memberitahukan kalau dia sudah berada di depan kafe. Amir meminta Hasan untuk langsung masuk saja. Tak lama kemudian, terlihat Hasan sedang celingukan mencari keberadaan Amir, dan Amir pun memanggilnya. Amir memperkenalkan Hasan pada Roni dan Sari. Setelah itu dia pindah ke meja sebelahnya.
karena gak enak juga sama mereka berdua, ntar malah ganggu waktu pacaran mereka. Amir memesan minuman ke kasir dan menikmatinya sambil membahas rencana pendakiannya bersama Hasan. Ketika sedang membahas itu, tiba-tiba dari meja sebelah Roni bertanya, "Mau ndaki ya bro?" "Iya nih, ikut yuk," ajak Amir. "Gak ah, aku gampang capek, ntar malah jadi beban," ucap Roni nada bercanda. Amir dan Hasan lanjut membahas rencana itu. Pendakian ini semata untuk mengantarkan teman-temannya di kampus, dengan tujuan untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah. Dan Hasan berniat untuk mengajak Amir untuk mendaki ke Gunung Lawu. Tapi kalau ke Gunung Lawu, Amir tidak bisa, karena dia tidak ada banyak waktu. Di sisi lain, jarak ke Gunung Lawu itu tidak dekat. Setelah cukup lama berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari. Karena menurut Amir, di situ juga terdapat peninggalan-peninggalan Majapahit di masa lampau. Mendengar Amir akan mendaki gunung, Sari sedikit tertarik. Dia bilang pada Roni, "Yang, ikut Mas Amir yuk naik gunung." "Buat apa? Naik gunung itu capek, dingin pula," jawab Roni. "Aku pingin Yang, teman-temanku banyak yang pendaki," ucap Sari. Karena sepertinya Sari benar-benar ingin mendaki gunung, Roni kembali bertanya tentang pendakian itu pada Amir. "Bro, mau daki kemana emang?" "Ke Arjuno, nganterin teman kampusnya Hasan," jawab Amir. "Ada cewek lain gak yang ikut?" tanya Roni. "Ada mas, ada 2 kayaknya. Gak tahu kalau nanti nambah lagi," jelas Hasan. "Ya udah deh, aku ikut. Sari pengen mendaki katanya," jawab Roni. Amir pun tidak keberatan kalau Roni dan Sari mau ikut. Semakin ramai, semakin seru. Nah, akhirnya deal nih. Roni dan Sari ikut serta dalam acara pendakian ini. Kemudian Amir memberitahu Roni untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan, seperti jaket tebal, tenda, dan lain-lain. Kalau tidak punya bisa sewa. Di dekat sini banyak persewaan alat outdoor. Setelah semuanya fix, Roni dan Sari pamit pulang terlebih dahulu. Dan tidak lupa bertukar nomor dengan Amir. Tidak lama setelah itu, Amir dan Hasan pun juga beranjak pulang. Singkat cerita, keesokan harinya Amir memberitahu Roni via chat untuk keberangkatannya akan dilakukan nanti hari Kamis. 2 hari ke depan, dan Amir mengingatkan lagi pada Roni untuk menyiapkan alat-alat yang sudah diberitahukan semalam. Singkat cerita, tibalah hari Kamis. Pagi itu sekitar jam 9. Mereka berkumpul di kampusnya Hasan yang berada di kota Malang. Terlihat Roni dan Sari datang dengan membawa perlengkapan lengkap dan membawa tenda sendiri. Setelah semua sudah berkumpul, mereka saling berkenalan dengan teman-temannya di kampusnya Hasan yang berjumlah 4 orang, 2 cewek dan 2 cowok. Jadi totalnya mereka ada 8, termasuk Amir, Hasan, Roni, dan Sari. Setelah semua sudah siap,
mereka berbondong-bondong berangkat ke tempat tujuan dengan mengendarai motor. Sesampainya di base camp, jalur via Purwosari, Amir meminta pada yang lain untuk cek perlengkapan yang akan dibawa, sedangkan dia ngurus izin ke base camp. Setelah mendapat izin, Amir memberi arahan ke yang lain tentang jalur yang akan dilewati nanti. Setelah semua dirasa paham, perjalanan pun dimulai dan tidak lupa berdoa. Selangkah demi selangkah, jalur setapak dilewati hingga tidak terasa. Sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Guo Ontoboigo. Sesampai di situ, mereka berhenti cukup lama untuk melihat-lihat bangunan yang ada di pos 1. Jadi di situ ada beberapa bangunan yang digunakan orang-orang untuk tujuan spiritual. Setelah puas dengan itu, perjalanan dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan menuju pos 2 cukup menguras tenaga karena kontur jalannya berupa batu dan cukup menanjak, hingga beberapa kali mereka berhenti di pinggir jalur untuk istirahat. Terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 12 siang. Pos 2 ini dinamakan Tambuwono. Di situ terlihat ada beberapa bangunan dan cukup ramai oleh pengunjung. Di pos 2 itu mereka memutuskan untuk istirahat lagi. Beberapa dari mereka mengeksplor suasana sekitar, sedangkan Roni dan Sari pergi ke sebuah sendang yang dinamakan Sendang Dewi Kunti. Di area Sendang Dewi Kunti, tanpa disengaja Sari melihat ada sebuah kain yang berwarna kuning menggelantung di dahan pohon tepat di atas sendang tersebut. Ada rasa merinding yang dirasakan Sari ketika melihat kain itu yang berbentuk seperti selendang. Tapi Sari tidak begitu memedulikan soal itu, karena mungkin itu adalah kain yang sengaja ditaruh seseorang untuk tujuan tertentu. Setelah kembali dari Sendang Dewi Kunti, Sari bilang ke Roni, "Yang, tadi lihat kain kuning di sendang gak?" "Kain? Enggak tuh. Gak tahu juga sih. Aku gak begitu perhatiin. Emang kenapa?" tanya Roni. "Aku merasa ada yang aneh aja. Kainnya kayak selendang," jelas Sari. "Walah, paling itu sengaja ditaruh di situ sama warga buat tanda-tanda," jawab Roni. Nah, kain kuning inilah sebagai pertanda yang nantinya akan membawa petaka bagi mereka. Di pos 2 mereka tidak istirahat terlalu lama. Setelah dirasa cukup melihat-melihat suasana sekitar, perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah beberapa menit berjalan, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan Eyang Sakri. Di situ terdapat satu bangunan yang bercat hijau. Di pos 3 ini, mereka memutuskan untuk istirahat cukup lama. Sempat membuat kopi juga, dan ketika yang cowok sibuk membuat kopi, Sari mendatangi anak-anak yang cewek, biar lebih akrab. Sebut saja dua cewek itu adalah Linda dan Iis. Sambil menikmati kopi, mereka bercanda dengan tujuan biar semakin akrab satu sama lain. Setelah kopi sudah habis,
dan hari juga semakin sore. Mereka bergegas melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 5. Mahkutoromo tepat masuk waktu maghrib. Sesampai di sini, terlihat mereka semua tampak kelelahan. Lalu Amir bertanya, "Gimana teman-teman? Masih kuat gak lanjut ke pos 7? Kalau kuat, kita ngecamp di sana aja ntar." "Masih jauh gak pos 7 mas?" tanya Sari. "Masih sih. Paling 2 jam lagi. Kalau udah capek, kita ngecamp di sini juga nggak apa-apa." Karena memang sudah sangat kelelahan, mereka memutuskan untuk bermalam di sini saja. 3 tenda berkapasitas 4 orang mereka didirikan secara berhadapan, termasuk tenda yang dibawa Roni sendiri. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak makanan di samping tenda. Sambil memasak, mereka bertukar cerita tentang pengalaman hidupnya masing-masing. Amir, Roni, dan Sari membagikan pengalaman kerjanya pada mereka yang kuliah. Tidak terasa, masakan sudah matang, dan mereka pun makan dengan lahap. Setelah makan, sebagian dari mereka memutuskan untuk masuk tenda dan tidur. Sari, Linda, dan Iis tidur di satu tenda, sedangkan yang lain bebas mau tidur di tenda yang mana. Lagi pula kapasitas tendanya masih sisa banyak. Ketika yang lain sudah pada tidur, Amir dan Roni duduk di samping tenda untuk menghabiskan kopi dan membahas masa-masa sekolah dulu. Dan Roni juga bilang ke Amir kalau rencananya tahun depan dia akan menikah dengan Sari. Setelah cukup lama mengobrol dan malam juga semakin dingin, mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Waktu itu mereka tidur di satu tenda yang masih kosong. Keesokan harinya, mereka semua bangun dan lekas memasak makanan untuk sarapan sebelum nanti berjalan summit ke puncak. Terlihat pagi ini cuacanya sangat cerah, sehingga menambah semangat mereka untuk cepat-cepat menuju puncak. Setelah selesai sarapan, perjalanan summit dimulai pada pukul 8 pagi. Perjalanan menuju puncak ini terbilang sangat jauh, karena mereka mulai dari pos 5. Tapi tidak terasa berat, karena barang bawaan seperti tenda dan yang lain ditinggal di pos 5. Selama perjalanan, mereka tidak ada kendala sama sekali, hingga sampailah mereka di puncak Ogalagil Gunung Arjuno pada pukul 4 sore. Meskipun tidak bisa melihat sunrise, tapi mereka sangat senang karena bisa melihat keindahan sunset yang tidak kalah keren. Di puncak, Sari sempat meminjam topi milik Linda untuk digunakan berfoto. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai kembali di tempat camp pada pukul 9 malam. Sesampai di camp, mereka langsung mengeluarkan alat masak untuk memasak buat makan malam. Dan meskipun lelah, terlihat malam ini mereka sangat senang. Masakan pun sudah matang, dan mereka bareng-bareng makan di samping tenda. Setelah makan, sebagian dari mereka ada yang jalan-jalan ke altar dan menyapa pendaki lain yang baru datang. Di saat yang lain sedang jalan-jalan, Sari masuk ke dalam tenda
dan tidak lama kemudian dia memanggil Roni yang waktu itu duduk bersama Amir untuk meminta tolong mengambilkan jaketnya yang ada di tasnya Roni. Roni pun segera mengambilkan jaket dan memberikannya kepada Sari masuk ke dalam tenda. Di sisi lain, Amir yang waktu itu berada di luar tenda didatangi oleh Linda. "Mas, Mbak Sari di mana?" "Itu di tenda." "Kenapa?" tanya Amir. "Mau ambil topi." "Tadi ke bawah Mbak Sari," jawab Linda. Melihat kedatangan Linda, secara tiba-tiba Roni dan Sari juga kaget. Lalu Linda segera pergi meninggalkan tenda tersebut dengan terburu-buru. Melihat Linda yang tampak seperti itu, Amir bertanya, "Kenapa Linda?" "Gak apa-apa kok mas," ucapnya sambil terus berjalan. Amir mengira mungkin Linda memang sedang buru-buru untuk kembali ke teman-temannya. Tidak lama kemudian, Roni keluar dari tenda dan bergabung lagi dengan Amir. "Linda kenapa, Ron?" tanya Amir. "Kenapa emangnya?" tanya balik Roni. "Tadi habis dari situ kayak orang ketakutan," jelas Amir. "Gak tahu aku, buru-buru kali," jawab Roni, berharap Linda tidak bilang ke siapa-siapa. Tidak lama kemudian, Sari keluar dari dalam tenda dan menanyakan Linda pada Amir. "Mas, Linda tadi kemana?" "Oh itu, kembali ke anak-anak." "Oh iya, tadi dicariin, katanya mau ambil topi," jawab Amir. Sepertinya Linda tidak bilang tentang tadi kepada Amir, dan Sari juga berharap semoga Linda tidak bilang juga pada yang lain. Sari pamit pada Amir dan Roni untuk tidur lebih awal. Sedangkan di depan tenda, Roni lanjut ngopi sama Amir dan berusaha memasang wajah tenang. Sedangkan di dalam tenda, Sari berusaha untuk tidur lebih awal sebelum Linda kembali. Tidak lama kemudian, Hasan dan teman-temannya kembali. Mereka ikut nimbrung sama Roni dan Amir. Terlihat Linda sangat canggung di depan Roni. Mungkin karena kejadian tadi. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur agar besok kembali fit. Ketika sedang tidur, tiba-tiba Sari terbangun karena merasa seperti ada yang membangunkan. Setelah membuka mata, sayup-sayup terdengar ada orang yang memanggil-manggil namanya dari depan tenda. Tanpa berpikir panjang, siapa itu yang memanggil, dia langsung keluar tenda untuk menemui panggilan tersebut. Seperti ada yang mengendalikan dirinya. Sesampai di depan tenda, terlihat jelas sosok wanita yang memakai kemben khas Jawa yang berselendang kuning dan kepalanya dihiasi emas. Dengan sendirinya, Sari mendekat ke arah wanita itu, dan terlihat wanita itu berparas sangat cantik dan berwibawa. "Nduk, panggonan iki suci, nanging kowe wis wani gawe rusuh. Apa kowe gelem nerimo ganjarane?" ucap wanita berselendang kuning itu. "Nak, tempat ini suci, tapi kamu sudah berani mengotorinya. Apa kamu siap menerima akibatnya?" Tanpa ada penolakan,
Sari mengangguk. Jadi keadaannya Sari ini sebenarnya sadar, tapi dia ini seakan terhipnotis. Apapun yang diperintahkan, otomatis Sari menurutinya. Wanita itu meminta Sari untuk menggantung dirinya di hutan yang ditunjuk. Dengan sendirinya, Sari berinisiatif mencari tali untuk menggantung dirinya. Tapi karena dia tahu di sini tidak ada yang membawa tali, dia mendatangi tenda pendaki lain yang malam itu belum tidur untuk meminjam. Dua tenda berwarna hijau dan kuning dia datangi. "Mas, ada tali, aku mau pinjam," ucap Sari dengan nada datar. "Ada mbak, sebentar ya," jawab salah satu pendaki itu. Setelah dipinjamkan, Sari langsung berjalan ke arah hutan, yang di sana sudah terdapat wanita berselendang kuning tadi. Sesampai di hutan, Sari memasang tali itu di pohon dan akan menggantung dirinya. Tapi sebelum dia akan melakukan aksinya itu, tiba-tiba ada yang mencegahnya. Setelah dilihat, ternyata mereka adalah beberapa pendaki yang meminjamkan tali itu. "Mbak, mau ngapain?" ucap pendaki itu dengan panik. "Aku mau mati," jawabnya dengan nada datar. "Loh, jangan bercanda mbak. Mbak dari rombongan mana?" tanya pendaki itu dengan panik. "Itu," jawab Sari dengan menunjuk ke arah tendanya. Pendaki itu kemudian menggandeng Sari menuju ke tendanya. "Permisi mas, ada yang bisa dengar?" ucap dengan nada keras. Amir yang mendengar suara itu langsung terbangun dan lekas keluar tenda untuk melihat siapa yang memanggil itu. Setelah keluar, terlihat ada Sari dan beberapa pendaki lain. "Mas, ini temannya bukan?" ucap pendaki itu sambil menunjukkan Sari pada Amir. "Iya mas, kenapa sama teman saya?" jawab Amir dengan masih ngantuk. "Dia mau gantung diri mas tadi, untung kita langsung lari dan kita cegah," jelas pendaki itu. "Hah? Yang bener aja mas?" tanya Amir heran. Rasa ngantuk seketika itu hilang. Amir coba bertanya ke Sari. "Sari, kenapa mau gantung diri?" Sari hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Di sini Amir bingung. Kenapa tiba-tiba Sari ingin melakukan itu? Dia segera membangunkan Roni dan memberitahukan hal itu. Roni yang baru bangun pun sangat kaget. Dia segera beranjak dari tidurnya dan mendatangi Sari. "Yang, kenapa?" tanya Roni. Dan Sari hanya menggelengkan kepalanya. Amir bertanya lebih lanjut tentang kejadian ini pada pendaki itu. Dan pendaki itu menjelaskan kalau tadi dia sempat meminjamkan tali ke Sari. Tapi setelah dipinjamkan, tanpa berucap apapun, Sari langsung beranjak pergi. Melihat kondisi Sari yang aneh, mereka pendaki itu heran dan memperhatikan gerak-gerik Sari hingga masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan itu, ternyata Sari akan melakukan aksi gantung diri dengan tali itu, dan mereka pendaki itu langsung lari menyusulnya.
Mendengar penjelasan dari pendaki itu, Amir mengucapkan terima kasih karena sudah mau menolongnya. Kemudian pendaki itu pamit untuk kembali ke tendanya sendiri. Setelah pendaki itu pergi, Roni mendudukkan Sari di depan tenda dan ditanya, "Yang, ngapain kamu mau bunuh diri?" Sari hanya menggelengkan kepala dengan tatapan kosong. Di sini mereka mengira kalau mungkin Sari kesurupan. "Yang, kamu ini kenapa sih? Jangan buat kita bingung," tanya Roni yang sudah mulai panik. Melihat tingkah laku Sari yang seperti itu, Roni dan Amir tidak berkata apapun dan saling memandang. Sambil terus menggaruk-garukan tangannya ke arah tanah, Sari berucap, "Aku akan mati di sini." Mendengar ucapan itu, Roni syok dan langsung memeluk Sari sambil menangis. Dia menahan tangannya Sari yang terus-menerus menggaruk tanah hingga semakin dalam. Pandangan Sari masih kosong dan kembali diam. Lalu Amir menyarankan Roni agar Sari ditidurkan ke dalam tenda dan mereka berdua berencana tidak tidur untuk menjaga di luar tenda. Amir tidak ingin memberitahu kepada yang lain dulu soal ini karena tidak ingin membuat mereka panik. Setelah ditidurkan di dalam tenda, mereka berdua menyalakan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu pagi. Malam itu terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sambil minum kopi, Amir bertanya pada Roni, apakah mereka berdua ada masalah. Tapi Roni bilang tidak ada masalah sama sekali. Malahan dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba Sari menjadi seperti itu. Ketika sedang sibuk membahas soal itu, tiba-tiba Sari keluar dari dalam tenda dan berjalan ke arah hutan. Melihat itu, mereka berdua kaget dan Roni langsung menahannya sambil bilang, "Yang, mau kemana kamu?" "Aku mau mati di sana," ucap Sari sambil menunjuk ke arah hutan. "Kenapa mau mati? Kamu ada masalah apa? Bilang ke aku," tanya Roni. "Aku disuruh mati," jawab Sari dengan nada datar, sambil terus melihat ke arah hutan yang akan ditujunya. Mendengar jawaban itu, mereka berdua syok dan saling memandang. Amir ikut bertanya, "Siapa yang suruh?" "Itu," jawab Sari sambil menunjuk ke arah hutan. Sontak Roni dan Amir melihat ke arah yang ditunjuk Sari. Tapi di sana tidak ada siapapun dan gelap. Amir lanjut berucap, "Sari, di sana gak ada orang. Tidur lagi ya." "Itu Nyai melambaikan tangan ke aku," jawab Sari yang masih terus menunjuk ke arah hutan. Mendengar itu, mereka berdua benar-benar merinding. Roni kembali mendudukkan Sari dan memeluknya sambil berucap, "Nyai, yen panjenengan butuh nyawa, kula purun panjenengan pundhut. Nanging ampun pundhut nyawane Sari." "Nyai, kalau Anda butuh nyawa, saya bersedia diambil, tapi jangan ambil nyawanya Sari." Mendengar perkataan Roni itu, Amir merinding. Lalu dia berinisiatif untuk mencari bantuan.
Dia membangunkan anak-anak yang cowok untuk membantu Roni menjaga Sari, sedangkan Amir pergi mencari bantuan. Dia berjalan menuju ke altar Wahyu Mahkutoromo, dan di situ dia bertemu dengan laki-laki Paruhbaya yang sepertinya habis membakar dupa. "Pak, saya minta tolong. Teman saya ada yang kesurupan," ucap Amir. "Di mana temanmu?" tanya orang itu. "Itu Pak, ada di sana," jawab Amir sambil menunjuk ke arah tendanya. Mereka berdua berjalan menuju ke arah tenda camp. Sesampai di situ, si bapak langsung duduk di sebelah Sari dan memegang tangannya. Setelah itu, beliau berucap, "Temanmu ini tidak kesurupan. Jiwanya dikendalikan sama Nyai Dewi Kunti. Mestinya salah satu dari kalian ini ada yang membuat kesalahan." Mendengar ucapan dari bapak itu, Roni langsung ingat dengan perbuatannya dengan Sari. "Apa mungkin ini sebab dari perbuatan sama Sari tadi ya?" ucap Roni dalam hati. Sebelum yang lain curiga, Roni langsung bilang, "Iya Pak, saya sudah berbuat kesalahan dan saya sudah menyesal." Mendengar itu, Amir dan yang lain heran. Kesalahan apa yang dilakukan Roni? Belum sempat Amir bertanya, si bapak lanjut berucap, "Ya sudah, kalau sudah mengaku salah, sebenarnya Nyai itu welas asih. Tapi kamu harus minta maaf pada beliau langsung." "Bagaimana caranya saya meminta maaf, Pak?" tanya Roni. "Ayo saya antar kamu dan temanmu ini," ucap bapak itu meminta Roni mengajak Sari. Sementara Roni dan Sari ikut bapak itu, yang lain menunggunya di tempat ngecamp. Roni menggandeng Sari mengikuti bapak itu ke belakang altar Wahyu Mahkutoromo. Sesampainya di sana, bapak itu melakukan ritual dan memperlihatkan sosok Dewi Kunti kepada Roni. Seseorang wanita mengenakan kemben batik khas Jawa dan berselendang kuning dengan mahkota emas di kepalanya, perlahan muncul dari kegelapan. Roni seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia terkagum karena sosok Dewi Kunti itu terlihat sangat cantik dan berwibawa. Spontan dia langsung bersimpuh, mengakui kesalahannya dan meminta maaf, dan kesalahannya itu dimaafkan oleh Dewi Kunti. Beliau juga memberi nasihat pada Roni dan Sari agar tidak melakukan hal seperti itu lagi di tempat suci lain. Roni dan Sari mengangguk paham, dan ketika mereka melihat ke arah wanita tadi, tiba-tiba beliau sudah tidak ada di depannya. Di situ Roni benar-benar merasa sangat bersalah karena sudah berbuat kotor di tempat orang sebaik Dewi Kunti. Sari yang tadinya seperti orang linglung sekarang sudah kembali normal dan menangis menyesali kesalahannya itu. Lalu si bapak meminta mereka berdua kembali ke tendanya dan berpesan agar mereka mengakui kesalahannya pada teman-temannya dan meminta maaf pada Yang Maha Kuasa atas perbuatannya ini.
Mereka berdua bersalaman dengan bapak itu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka berjalan kembali ke tempat camp. Sesampai di sana, terlihat semua temannya sedang menunggunya di depan tenda, termasuk Linda dan Iis yang tadinya masih tidur. "Gimana, Ron?" tanya Amir. "Udah aman. Aku mau bilang sesuatu pada kalian, tapi nanti di bawah aja ya," jawab Roni. Melihat keadaan Roni dan Sari malam itu, sebenarnya Linda sudah mengira kalau mungkin kejadian ini ada hubungannya dengan yang dia lihat tadi. Tapi dia masih berusaha menutupinya. Malam itu, mereka melanjutkan tidurnya yang tadi sempat tertunda. Keesokan harinya, tanpa sarapan mereka langsung berkemas dan kembali turun. Melihat kain itu, Sari flashback. Karena kain itu mirip dengan selendang yang dikenakan Dewi Kunti semalam. Dan di sisi lain, Sari beranggapan kalau mungkin kain itu melambangkan selendang sang dewi. Sesampai kembali di base camp, mereka bergegas pulang. Dan di perjalanan pulang, Roni mengajak mereka untuk mampir di sebuah warung makan untuk menjelaskan kejadian itu sekalian makan. Setelah selesai makan, Sari menjelaskan semua tentang apa yang dialaminya di gunung pada waktu itu. Sari menjelaskan kepada yang lain, dari dia disuruh mati oleh Dewi Kunti, hingga Linda yang sebenarnya sudah tahu, tapi dia menutupinya sampai sekarang. Nah, mendengar penjelasan dari Sari, sebenarnya Amir sempat emosi. Tapi mengingat yang dialami Sari dan Roni malam itu cukup tragis, dia tidak bisa melampiaskan emosinya. Roni dan Sari benar-benar minta maaf atas perbuatannya itu, dan teman-temannya mau memaafkannya. Amir berpesan pada Roni agar tidak melakukan hal semacam itu lagi, dan dia juga memberitahu teman-temannya Hasan agar kejadian ini dijadikan pelajaran. Jangan sampai hal ini dialami oleh mereka nanti kalau mendaki gunung lagi. Dari warung itu, mereka berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan kejadian itu benar-benar menjadi pelajaran berharga untuk mereka semua, terutama buat Roni dan Sari. Cerita ini pun selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.